Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada rekan-rekan yang menyaksikan video ini pada malam hari. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas materi mengenai Java OOP. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah enkapsulasi. Apa itu enkapsulasi? Silahkan disimak penyampaian kita berikut ini. Enkapsulasi ya, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan encapsulation, adalah merupakan salah satu dari 3 bagian penting di dalam Object Orientation Programming, di mana bagian lainnya ya yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah pewarisan atau inheritance. Kemudian yang kedua adalah polymorphism. Dan yang ketiga, hari ini kita akan menerangkan sedikit secara ringkas mengenai encapsulation. Nah, enkapsulasi dalam Java OOP adalah teknik kita untuk membungkus data. Di sini data sering kita presentasikan dalam bentuk variabel, ya. Mungkin kita sebut dengan data member atau properti, serta kode program ya di dalam program kita ya. Contohnya misalkan metode. Nah, kita akan membungkusnya menjadi sebuah unit yang utuh. Ya, menjadi sebuah program yang tersusun dengan rapi. Dengan cara apa? Dengan cara variabel tadi akan disembunyikan dari kelas lain, serta hanya akan dapat diakses melalui metode pada kelas tertentu. Jadi dalam hal ini, di dalam enkapsulasi, kita akan menentukan mana bagian-bagian dalam program kita yang bisa diakses oleh bagian lain. Secara tidak langsung, ini juga sering dikenal dengan sebutan data hiding. Jadi kita bisa menutup akses terhadap bagian-bagian dalam program kita, sehingga hanya yang diberikan akses saja yang bisa untuk membuka bagian tersebut. Nah, enkapsulasi itu tadi memiliki 3 level. 3 level di sini disebut dengan modifier. Ya. Jadi kita bisa mengatur hak akses terhadap bagian-bagian dalam program kita menjadi 3 bagian. Yang pertama, hak akses itu disebut dengan public. Kemudian yang kedua adalah protect. Dan yang ketiga adalah privat. Kita bisa lihat model akses dari beberapa bagian yang sudah saya sebutkan tadi, modifier tadi ya. Hak akses yang paling terbatas atau yang paling sempit cakupannya ya, itu adalah privat. Kalau misalkan sebuah data member atau metode yang kita berikan modifier privat, maka dia hanya bisa diakses oleh bagian di dalam kelas yang sama. Kemudian di bawahnya ada saya tulis adalah default ya, atau tanpa modifier. Artinya kita tidak menuliskan apakah bagian itu privat atau protect atau public. Tidak kita tuliskan. Maka itu disebut dengan modifier default ya. Apa yang terjadi? Dia hanya bisa diakses oleh kelas yang sama saja, serta hanya bisa diakses oleh package yang sama. Ya, mungkin tambahannya seperti ini ya. Ini ada kelas yang sama itu bisa mengakses
serta kelas yang berbeda juga bisa mengakses. Yang penting dia berada pada package yang sama. Kemudian kalau misalkan kita berikan modifier adalah protect, ya kita lihat yang nomor 3, dia hanya bisa diakses juga oleh kelas yang sama. Kemudian kelas yang berbeda di dalam package yang sama. Kita lihat ya. Serta bisa diakses oleh kelas yang merupakan turunan dari kelas tersebut atau subkelasnya. Nah, ini kita lihat di sini. Jadi sudah lebih luas ya. Sudah lebih luas, jadi kelas yang sama bisa, kemudian package yang sama juga bisa, subkelasnya juga bisa. Nah, yang paling terbuka artinya yang bisa diakses oleh manapun juga itu disebut dengan public. Ya. Bahasa Indonesianya adalah umum, ya. Siapa yang bisa mengakses? Nah, semuanya bisa mengakses. Kelas yang sama bisa mengakses. Kemudian kelas yang berbeda dalam package yang sama bisa mengakses. Kemudian kelas turunannya bisa mengakses. Sampai kepada package yang berbeda, itu semuanya bisa mengakses kalau kita berikan modifiernya adalah public. Maka untuk itu rekan-rekan sekalian, kita harus bisa memilih di dalam program kita mana bagian-bagian yang bisa diakses secara umum, ya, mana yang sifatnya adalah protect atau bahkan dia adalah privat. Jangan semuanya kita berikan public. Kenapa? Karena pastinya dia akan bisa diakses oleh bagian-bagian lain di dalam program kita. Kita bayangkan kalau misalkan ada seorang hacker yang ingin merusak program kita, begitu dia bisa masuk ke dalam program kita, maka dia akan bisa melihat seluruh bagian-bagian dalam program ini. Kalau sekiranya kita memberikan public. Atau bahkan privat. Kalau ada bagian yang harusnya public, kita berikan privat, maka yang akan terjadi adalah kesulitan kita dalam mengakses data. Karena mungkin data itu penting untuk kita akses, tetapi karena sifatnya sangat terbatas, maka kita akan kesulitan untuk mengembangkan program kita ini ya. Oke, saya membuat sebuah contoh ya di sini. Bagaimana caranya kita menuliskan modifier ya. Contoh yang pertama adalah public. Di sini kita punya kelas namanya manusia. Dengan modifier kita tuliskan di depan adalah public. Ya. Untuk rekan-rekan sekalian ketahui juga, kalau misalkan public kita tidak tuliskan, ya artinya tidak kita ketik public, langsung kelas manusia, maka otomatis dia menjadi modifiernya adalah default ya. Kita lihat juga di tabel ini. Nah, kelas manusia di dalamnya ada metode namanya data1. Ya. Kemudian untuk menjalankan data1 kita harus memasukkan namanya adalah argumen. Kita lihat di sini dia membutuhkan nama ya. Tipe datanya adalah string. Kemudian dia akan menampilkan namanya. Ya. Mungkin kita lihat bahwa data nama itu kita berikan public, artinya dia akan bisa diakses oleh seluruh bagian-bagian dalam program kita. Bisa kita lihat di tabel, bisa diakses oleh kelas yang sama, kemudian kelas yang berbeda dalam package yang sama, kemudian kelas turunan serta package yang berbeda. Kita lihat selanjutnya. Kita juga punya kelas manusia ya. Saya berikan di depannya modifier adalah public. Oke. Kemudian dia memiliki yaitu metode yang namanya void data. Otomatis rekan-rekan sekalian karena kita tidak tulis di depan void ini adalah sebuah modifier, maka dia adalah default ya, default. Nah, kemudian di bawahnya ada lagi void data 2.
void data 2 kita berikan modifier adalah privat. Ya, privat. Artinya apa? Artinya adalah dia hanya bisa diakses oleh kelas yang sama. Hanya kelas manusia saja yang bisa mengakses atau menjalankan metode data 2. Kenapa seperti itu? Mungkin kita lihat isi di dalamnya. Dia membutuhkan data yaitu ibu kandung. Untuk rekan-rekan ketahui juga ya di zaman sekarang, jangan kita sembarangan untuk men-share nama ibu kandung kita. Kenapa? Karena umumnya juga itu adalah sangat pribadi, data yang sangat pribadi. Di dalam pembukaan rekening ya, itu pastinya akan ditanya data ibu kandung ya. Jadi mungkin kita buat di sini adalah privat, artinya hanya bisa diakses oleh kelas yang sama ya. Oke, kita lihat di layar ini ya. Kita memiliki kelas manusia dengan modifier adalah public. Lalu kita memiliki metode dengan modifier yaitu default, artinya tidak kita ketik di sini namanya. Kemudian kita memiliki juga metode namanya data 2 dengan modifier adalah privat. Kemudian kita memiliki juga kelas turunan. Kelas turunan dari kelas manusia itu adalah kelas siswa. Lalu kita berikan modifiernya adalah protect. Nah, di sini kita lihat juga di tabel bahwa kalau dia protect bisa diakses oleh subclass. Ya, subclass. Itu kelas turunannya. Nanti kalau misalkan kelas siswa ini juga memiliki turunan di bawahnya, maka data-data di dalam kelas siswa itu bisa diakses oleh kelas turunannya. Tetapi dia tidak bisa mengakses metode data 2. Ya, kenapa dia tidak bisa mengakses metode data 2 si siswa ini? Karena data 2 ya, itu adalah memiliki modifier privat. Ya. Apa yang bisa diakses dia? Hanya ini ya, void data. Ya, void data. Jadi kenapa void data itu bisa diakses? Karena void data itu adalah modifiernya yaitu default. Mungkin demikian penyampaian kita mengenai enkapsulasi ini ya. Mudah-mudahan penyampaian yang singkat dan sederhana ini bisa membuka cakrawala rekan-rekan sekalian untuk memahami arti serta manfaat daripada enkapsulasi. Dan kita tutup. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.